الدائر في الغفران كالأمم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألهمني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan barokah nikmat tersebut pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita guna menghadiri pengajian yang rutin setiap malam Senin kita laksanakan. Tentunya harapan kita enggak lain, mudah-mudahan kiranya dengan hadirnya kita ke sini akan dapat menambahkan bekal kita untuk pulang menghadap Allah nanti, dan juga mudah-mudahan pahalanya dilimpahkan kepada ibu dan bapak kita yang sudah meninggal dunia, sehingga dengan apa yang kita lakukan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah.
Sholawat juga bersama salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kiranya kita nanti di yaumil kiamah akan mendapat syafaat dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita selamat daripada azab kubur dan azab neraka. Seperti biasa, sebelum kita sambung, mari bersama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kiranya dengan barokah suratul Fatihah kita semuanya selalu diberikan taufik dan hidayah, mampu mengerjakan semua yang diperintah oleh Allah, juga sanggup meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita hadiahkan pahalanya untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, sahabat-sahabatnya dan keturunannya semua, khususnya para sahabat yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, juga para anbiya wal mursalin, syuhada dan solihin, khususnya juga imam-imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mudah-mudahan kiranya barokah mereka kita mendapat ilmu yang manfaat, dapat mendorong atau menarik kita ke jalan yang diridhoi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga kita hadiahkan pahalanya untuk Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi Allah Khidir, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Muhammad Samad, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Ahmad Baydawi, Ahmad Badawi, Ibrahim Dasuki, Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Nabi Aziz Al-Bustami, juga Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, dan juga kepada para wali yang ada di negara kita, terutama Wali Songo, Syekh Syarif Jatillah, Pangeran Cakrabuana, Syekh Zatul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, dan juga Maulana Malik Ibrahim. Harapan kita mudah-mudahan dengan barokah mereka semua hajat kita diluluskan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dibukakan pintu rizki yang banyak, halal serta barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita hadiahkan pula pahalanya buat guru-guru kita semuanya, khususnya Guru Marzuki bin Nisod, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Abu Ya, Kiai Mazali Muhajir, Kiai Hasbi Allah, Kiai Ahmad Mursyidi, Kiai Nur Ali, Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Syafi'i Hazami, juga Raden Umar bin Haji Jahiri, Mbah Kandong, juga Kiai Haji Muhammad Seman, Hasan Basri, dan juga Kiai Arif, Kiai Abdul Ghafur, dan semua dah para tokoh-tokoh kita yang pernah menyebarkan agama di kampung kita. Berkat perjuangan mereka kita kenal agama Islam. Mudah-mudahan mereka dalam kuburnya mendapat limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta dijadikan kuburnya taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang terakhir kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk keluarga kita semuanya, khususnya buat ibu dan bapak kita, nenek dan kakek kita yang masih hidup, semoga diberikan kesehatan. Yang sudah meninggal dunia semoga diterima amal ibadahnya, diampuni kekhilafan dan kesalahannya, dan mudah-mudahan kita juga anak-anaknya yang masih hidup semoga selalu mendapat ridho dari mereka semua, sehingga kita juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita baca Fatihah. Terakhir udah ya belum? Yang lagi pada usaha, yang jadi karyawan disayang atasan, yang dagang lancar, yang juga punya perusahaan mudah-mudahan banyak langganannya, yang bertani mudah-mudahan subur pertaniannya dan bisa menghasilkan yang banyak untuk membiayai keluarga semua. Dan kita mudah-mudahan juga yang lagi kurang sehat semoga diberi kesembuhan, baik sehat kantongnya dan sehat badannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan kita malam hari ini halamannya kalau yang sama sama saya halaman 44 yang kitabnya aku nih kayak Oman ya. Kalau nggak salah hadisnya innas sa'adata ya. Wajah sudah ketemu? Enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sa'adata kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillahi. Rawahul Khatib an Abdillah an Abihi. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kampung kita, bukan bahasa Indonesia maksudnya, bahasa kampung kita aja enakan. Sesungguhnya kebahagiaan yang paling sempurna tuh, innas sa'adata kullas sa'adati, artinya kebahagiaan yang paling sempurna, yang paling puncaknya kebahagiaan, yaitu diberikan panjang umur oleh Allah di dalam menjalani ketaatan. Sering manyun aja siapa itu? Kaminya itu yang nyender. Nah, enggak ngantuk dia. Ini pelajaran kita malam hari ini, kajian kita malam hari ini bicaranya tentang kebahagiaan. Bahagia. Kalau bahasa orang Wetan bagjo. Apa ya? Bagjo ya. Bagjo ya, bagjo. Haji Basuki ya? Nah, kesenangan itu orang Betawi lu ah. Kita nih kalau kita mau pikir-pikir, orang itu semua aktivitasnya yang dari mulai 3:30 udah nyetar mobil, nyetar motor, udah macem-macem. Kalau tukang dagang warung Tegal dari jam 2:30 udah nyuci beras, dari Langsep sampai kemari, dari Pedes sampai kemari, ada yang dari Indonesia sampai ke Arab, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Korea, mana aja yang dikejar pengen bahagia, gitu kan Mbak ya? Hah? Hah? Iya. Inna sa'adatu. Jadi orang tuh rela
Ini kalau petani, kalau kata Majoman lera apa rela? Rela kecumus di lumpur pagi-pagi. Dulu kan kita kalau masih nyawa macul kadang-kadang yang dipacul rumputnya kala mentah, rumput kasuran Wak. Begitu dipacul tanahnya kagak mempan, airnya doang mancrot ke muka. No jika ajum no madak-madakan di bawah rumput nggak tahu ada tai kebonya. Keajasan baru macul sekecerokan, akhirnya nyari air Wak, cuci muka, matanya kayak pancrotan. Kecumus kayak gitu tuh pengennya mah bahagia doang udah. Pokoknya kita rela berkorban apa saja demi kebahagiaan. Cuma kadang-kadang karena kebahagiaan itu enggak ada pasarnya, enggak ada warungnya, yang kita cari bahagia malah nemunya sengsara. Orang ngojek pengen dapat duit supaya bahagia, tahu-tahu digedik orang, motornya diambil, orangnya diikat, mulutnya dilakban. Ya Pak, kita buka toko pengen bahagia, dirampok orang. Nah, makanya kalau bahagia ukurannya itu susah. Kata Nabi, kalau pengen bahagia, sebetulnya kebahagiaan yang paling tinggi adalah orang yang panjang umur dalam melakukan taat. Orangnya umurnya panjang, perbuatannya selalu baik. Kalau orang baik 24 jam kagak pernah takut duduk di luar. Kalau jahat ada polisi lewat ngumpet, padahal polisi kemana lewat, ngumpet aja udah. Hah? Ketakutan. Iya, ada orang assalamualaikum kagak berani buka pintu, lihatnya lu siapa? Hah? Kagak ada kebahagiaan kalau orang jahat, tapi orang yang baik-baik pasti bahagia, ngapain aja bahagia. Maka kata Nabi, orang yang bahagia atau kebahagiaan itu sesungguhnya asal panjang umur dalam taat pasti bahagia. Umurnya panjang, perbuatannya taat, bahasa kita baik dah. Dari ujung kidul sampai ujung belor nggak pernah buat salah, nggak rempet jalan Pak, nggak rempet. Kalau kita banyak berbuat salah, mau ngalorin pakai melengos, so dulu gitu, lama nggak belok, di sono ada si anu buat sempit, satu orang sempit, 2 orang, 5 orang, akhirnya kalau udah banyak semua kita, sono salah ke mana udah ke rumah. Kalau keluar pakai topeng dah, mukanya saruin. Jadi artinya meskipun kita punya rumah cuman pas-pasan apa adanya, duit juga kercok dicoker langsung dipacok habis, yang penting mah sehat badan tuh, masih bisa ibadah, udah itu paling bahagia udah. Nyarin orang-orang mah lebih kita mau ketahuan nggak punya modal. Kalau pengen lebihan banyak mah modalnya gue gedean. Waktu saya ngaji dulu di Klender, kata Kiai Mursidi begitu, orang dagang kalau modalnya 100.000 keuntungannya 10.000. Kalau modalnya 1 juta keuntungannya 100.000. Kalau modalnya 10 juta keuntungannya 1 juta. Kalau modalnya 1 miliar untungnya 100 juta. Jangan ngarep modal 100.000 pengen untung 100.000 agak nemu. Tuh. Jadi ukur aja dah, kita modalnya berapa? 200.000, ya paling untungnya 20.000.
Modal berapa? 500.000, ya 50.000 gitu. Pengen dapat untung gede, modalnya gedein gitu Kak. Hah? Lah iya, kata orang tua mah emang gayung kucung, dicelupin di mana ke diangkat ya segitu lah. Emang modal 100.000 mau dimanain ya? Modalnya 100.000, coba buka modalnya 500 juta lah, sekali untung ge kayak material, emang modalnya gede, tiap hari ge apa sore nutup duitnya, padahal nutup dihitung-hitung dapat berapa, alhamdulillah dapat 350 juta, ya wajar lah. Kalau kita mah emang modal man pisang doang 3 sisir sama terigu sekilo, minyak gorengnya sekilo, digoreng belanja 50.000, ya untungnya 5.000, tapi enggak ada 50.000 ya. Artinya begitu. Nah, kalau kepengen bahagia yang betul-betul bahagia mah jangan diukur sama duit. Kena nih. Kita lihat juga banyak orang yang kaya raya matinya gantung diri atau bunuh diri, nggak sedikit itu. Kemarin saya dengar berita di TV, Presiden Korea Utara matinya lompat dari gunung, ya Pak Haji ya? Presiden Korea Utara, presidennya matinya jatuhkan diri dari gunung. Kurang apa sih presiden, tolol amat, bahasa kita begitu. Karena nggak ada bahagia berarti. Gitu. Mang Suri kan nggak pakai lompat dari tangga takut ya. Baru kemarin kan Pak ya, korupsi ya, ya takut dihukum ya. Iya, ketakutan lompat dari gunung kan, mati. Itu presiden. Kata Sani tahu aja, tahu Sani. Lu nggak tahu, kamu tahu. Presiden Korea. Lah mendingan kita utang ya ukuran namanya, wajar kalau itu utang 2 juta 3 juta main kelas kita udah. Kalau yar-yar itu bukan kelas kita. Jangan dikira Pak Haji Basuki punya utang banyak. Tahu. Hah? Orang hidup ini semua, jangankan kita, presiden aja punya utang, menteri punya utang, kemudian APPLN punya utang, semua punya utang. Negara kita punya utang. Bahkan kata Bapak Haji kita yang mantan pegawai negeri, negara kita ini kalau dihitung-hitung ukurannya katanya tiap orang nanggung utang itu per orang 9 juta. Ya Pak ya? Kalau diukur nih, kita nih mau sadar nggak sadar, utang ke luar negeri kita kalau dibebani buat masyarakat per orangnya kena kewajiban 9 juta. Tuh. Gitu ah. Mau jasa punya utang sama luar negeri 9 juta. Gitu. Gitu. Negara kita begitu, kalau dibagi-bagi semua buat rakyat, lu kewajiban bayar supaya negara kita nih lunas utangnya, ayo rakyat semua bayar, seorangnya 9 juta baru lunas. Negara yang punya utang. Jadi kalau kita punya utang jangan pakai kecil hati gitu. Hah? Jangan kecil hati, tapi yang ukuran, yang utang 100.000 200.000 mah boleh-boleh aja, jangan sampai ratusan juta gitu. Akhirnya ntar kita digantung. Nah itu artinya meskipun orang punya utang, kalau memang dia hidupnya bahagia, nggak dihantui macam-macam permasalahan, utang kecil mah biasa. Jangan sampai pusing, kadang-kadang gue bisa tidur nih kena utang. Ada teman kita yang pikirnya agak picik juga, cuman gara-gara besok memulai peketan belum nemu duit, udah gak bisa pules. Hah? Besok memulai peketan belum punya duit, malam-malam kagak pules. Padahal mah paling 30.000 kan gitu ya. Jangan pakai pusing-pusing nyari syariat, tugas sama kita. Nah, tuh. Jadi kehidupan ini kalau pengen bahagia adalah lapang dada, ya. Bukan berarti kita nggak ada beban, anak 5, ada bini, ada utang, semuanya jangan dipikirin. Utang mah bukan untuk dipikirin, untuk dibayar. Lah iya Ki, saya mau ngomong bini begitu. Kalau dipikirin jadi lunas, ayo kita pikirin. Kita pikirin kagak lunas, kita ngorok juga kagak lunas. Apalagi kita berantem sama bini,
gara-gara utang berantem kagak lunas. Bagaimana caranya kita bayar? Utang mah jangan dipikirin. Gitu. Dibayar apa Pak? Nah, iya, jangan dipikirin. Gitu. Itu jadi bengek. Utang mah jangan dipikirin, bayar. Dibino kagak lunas. Itu sana. Dibayar, jangan dipikirin. Nah, jadi kebahagiaan berarti kita nih, alhamdulillah kita ada yang umurnya udah 50 tahun, 55 tahun, masih hidup dan sehat, serta kita masih bisa ibadah. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Berarti kita bahagia Pak kalau itu. Kalau ukurannya bahagia kita udah masih bisa dulu sih tenang, nggak takut nanti ada yang negrep. Kalau kita takut ada yang negrep, kagak berani di sini. Dikit-dikit nengok ke belakang, bilang ini ada polisi, bilang gua gitu. Kita aman, ini bahagia udah kita. Pulang ntar jam berapa aja juga pulang, kita nggak takut-takut. Berangkat nggak takut-takut, itulah kebahagiaan. Mau nggak takut pulang Pak? Ya, nggak takut ya. Kita pulang ke rumah kapan aja berani, perginya kemana aja berani, berarti bahagia kita. Artinya dunia ini milik kita. Mau ngetan, mau ngulon, mau ngalor, bebas, nggak takut-takut. Kalau bahasa orang mah, gue mau tidur depan pintu, kayak gue mau tidur di jojogan, kayak di teras, kayak gue tidur, nggak takut dia nyomot. Lah kalau orang yang punya kasus, maka berani, oke, agak berani tuh. Gitu. Naruh mobil gak susah. Nah kita berarti bahagia. Cuman kadang kita memang kurang tapi bersyukur. Ya, padahal memang tujuannya itu. Kalau pengen orang bahagia, ya orang senang. Kita udah senang, kita udah bahagia. Kemana yang berangkat melangkah, nggak takut. Di rumah jam berapa aja kita pulang nggak takut. Kemudian di pojok mana kita duduk nggak takut, udah bahagia dah. Itu nggak dihantui. Itu kebahagiaan yang hakiki. Dan itu di atas segala-galanya. Gitu. Apa? Hah? Iya begitu. Mau jaman tanyain nggak? Kalau yang pendek umur termasuk nggak nih? Hah? Ya kan banyak ulama umur. Kalau yang pendek gimana? Kurang bahagia. Kurang bahagia. Ya? Kurang bahagia. Ada definisi umum, bahwa kebahagiaan adalah tercapainya atau terpenuhinya kebutuhan lahir secara umum. Itu betul. Iya, itu untuk nafsu ya, untuk nafsu. Tapi ya kalau karena dalam Al-Quran begini Pak. Betul bilang jangan bisik. Bilang jangan bisik. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan ngalami mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang bernilai dan yang sangat berharga hasil karya kamu nanti dari kiamat. Bukan sekarang, ini udah berjalan kita. Finishnya faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa saja yang selamat dari neraka dan bisa masuk surga, itulah yang bahagia. Jadi bukan sekarang bahagia, ini manisbi. Bahagia yang sesungguhnya karena kita lagi jalan, tujuan kita bukan hanya di sini. Lah kalau kita ukurannya kebahagiaan di sini ya bisa. Tapi karena kita ini dari alam arwah ke alam arham, nanti alam dunia, alam sekarat, alam kiamat, alam kebangkitan. Setelahnya itu baru kita hidup kehidupan yang selama-lamanya abadi. Jadi ukuran sukses dan tidaknya, bahagia tidaknya bukan di sini Pak. Karena ini memang perjuangan, hidup ini perjuangan. Wajar di sini kita ngek-ngekan. Ngek-ngekan. Lagi drep mah waya nih, kalau yang ini nggak bakal drep apa man nih. Ini orangnya ajabi nih, wajah ajung drep paham. Lagi di tempat drep mah wajar. Pagi-pagi kita udah bergerak lebih motong, jam 11 baru pulang mikul ngangkut, jam 2 kita ngasak. Yang penting nanti pas pulang bawa beras banyak, di rumah bisa uncang-uncang kaki.
Nah, kalau Al-Quran standarnya orang itu bahagia begitu selamat dari neraka dan masuk surga, baru itulah bahagia. Gitu. Karena di sini makan kita tinggal semua. Nisbi kebahagiaan kul mata dunya qalil. Gitu kan? Dalam Al-Qur'annya tadi saya terusin wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan di dunia ini mah sebetulnya cuma kesenangan yang kamu plase. Habis senang, ya apa sih yang paling nikmat di dunia? Haji Basuki, umpama ada ini bukan porno ya, gauli istri kan nggak ada lagi bandingannya. Itu paling capeknya, nos-nosan kita. Kudu mandi lagi, bisa meriang. Tapi itu ya kalau cuma makan mah berarti itu biasa lah. Kita katakanlah yang paling bahagia orang itu kan. Sebetulnya di balik kebahagiaan itu kesengsaraannya lebih. Nikmatnya sekecot gitu. Udah gerahnya, mandinya, banyak kan sengsaranya. Apapun kita ya orang masak, ibu-ibu dari mulai jam 9:30 masak hampir 1,5 jam masak di dapur aja udah gerah, keringet, muka udah kan pedis. Lah dimakan sepiring, nikmatnya seberapa? Perjuangannya 2 jam, nikmatnya cuman ke dalam perut hilang. Mata al-ghurur yang abadi di sana. Makanya kalau Al-Qur'an versinya kebahagiaan jangan diukur di sini. Di sini mah kebahagiaannya cuma sedikit. Bahkan di balik kebahagiaan banyakan menderitanya. Tuh. Gitu, Pak. Orang petani, maaf bukan menghina nih, contoh tamsil ya. Petani nyawa itu dari mulai nyawa sampai motong kagak berhenti. Dari mulai nyawa ngeluku, udah kelar ngeluku, nggaru, udah kelar nggaru, nandur, udah nandur istirahat bukan istirahat. Airnya di awal terus dimandorin 6 bulan kalau zaman dulu mah tuh baru buah padinya. Begitu motong baru 2 bulan, perjuangannya 6 bulan, hasilnya dimakan 2 bulan aja udah empret-empretan. Makanya dalam Al-Quran innamal usri yusra, innamal usri yusra, 2 kali sengsaranya, 1 kali bahagianya. Kalau jadi mah ibu 3 kali, ibu 3, bapak 1 bapak 3 waren gitu kemarin. Sahabat tanya umuka kan gitu, kemudian abuka, kata dia begitu, ibu 3 bapak 1 bapak 3 ibu. Itu dalam Al-Quran innamal usri yusra, artinya 2 kali penderitaannya, 1 kali kebahagiaannya. Itu selalu begitu. Kita amat-amati kayak begitu. Kata bapak yang kerja di kantor sebulan, hasilnya sampai tanggal 16 udah habis. Hah? Iya. Gaji 1 bulan kita kerja dinikmati hanya 16 hari ke sono ngebon. Gitu, Pak. Itu artinya kebahagiaan di sini semuanya nggak ada yang melebihi. Makanya dalam Al-Qur'an wamal hayatud dunya illa marul ghurur. Yang sukses mak paman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang selamat dari neraka dan bisa masuk surga, itulah orang bahagia. Gitu. Di sini mah nggak ada kebahagiaan. Kaji kajum duitnya banyak, makanannya banyak, beli daging, beli sate, mau makan pakai apa di kolom? Sama kan? Bahagia cuma sebentar doang, dari masih kecil begitu udah tua. Nah kalau tadi kayak orang muda kurang bagus, kita tuh masih kecil sampai umur 12 tahun belum bisa nyari, mau makan apa susah. Begitu bisa nyari pas umur 22 mati. Kapan nikmatinya? Yang kita tanam belum kita nikmati, kurang kebahagiaan kalau pendek umur. Kalau panjang mah lumayan aja. Petek yang boleh kita tanam kita nikmati, jeruk yang kita tanam kita nikmati, cangkokan rambutan yang kita tanam
kita nikmati, cangkokan ninjo kita nikmati, bini yang kita koyok kita nikmati. Dan nikah baru 3 tahun mati, nggak bahagia kok. Seandainya mati besok nggak bahagia dia. Apa? Jadi pendek umur kurang tapi bahagia. Itu. Jadi kata Bapak tadi bahwa standarnya kalau untuk kehidupan dunia, apabila sudah terpenuhi kepuasan batin, lahir batin, standar di dunia mudah-mudahan. Tapi untuk, karena kita bukan hanya untuk hidup di dunia, ada alam misono setelah mati, standar yang abadinya kalau selamat dari neraka dan masuk surga, itulah kebahagiaan. Dan masih ada memang nikmat yang dinikmati sekarang ini Pak cuma 1%. Makanan, duren, rambutan, apa saja kita nikmati itu baru 1%. Masih tersimpan 99% kenikmatannya. Makan durian montong segitu enaknya baru 1% Pak. Ntar di surga baru tambah 99%. Kayak apa ya? Deh. Enak. Enak banget lagi. Enak dulu dong. Enak. Ya 1% aja enak, apalagi pakai tambah 99%. Begitu pula bini Kak. Segitu enak baru 1%. Tar sono ditambah 99%. Kayak apa ya? Nggak pengen ngalamin maksudnya? Ya rajin ibadah. Gitu. Ya, kalau pengen ibadah nggak ngalamin nih 99% lagi. Gitu. Kita hidup di dunia punya kamar kita ada AC-nya segitu enaknya nyaman. Itu baru 1%. Di surga tambah 99% nyamannya. Kayak apa ya? Udah selama-lamanya nggak mati-mati kita. Di mana? Ya kan nggak ada ujungnya kok. Terakhir juga surga mah paling jeleknya surga juga kong paling jeleknya surga ya dibanding istana negara mah jauh kong. Wah, ya. Ya yang paling jelek kan surganya mah sama, cuman perabotannya doang yang beda. Kayak kita beli rumah di perusahaan atau di BTN, rumahnya mah sama semua tipenya, cuman perabotannya doang. Orang asal sholat 5 waktu, puasa dikerjakan, semua rukun yang 3 itu dikerjakan, masuk surga. Cuman orang-orang punya TV, punya macam-macam, dia mah cuman rumah doang jauh-jauh, nggak ada isinya. Maka banyak tasbih, banyak sholawat, banyak zikir sebagai isi perabotannya. Gitu kok. Ademnya mah sama, ademnya mah gitu. Asal masuk surga ge, ademnya mah emang sama AC-nya. Cuman nanti pemandangannya aja. Kan Nabi Ibrahim waktu Nabi Mi'raj, Muhammad tolong sampaikan salam saya bahwa surga itu tanahnya luas, terbuat dari emas dan perak, pasirnya aja dari minyak misik dan zafaron, pasirnya maksudnya. Jadi kalaupun kita blopot wangi gitu, pasirnya. Dan pepohonannya nanamnya bukan dicangkok, nanamnya dengan tasbih. Siapa orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha akbar, tumbuh satu pohon, batangnya dari emas, daunnya dari sutra, buahnya dari inten kah? Inten, buahnya inten. Kalau pantau matahari berkilau-kilauan intennya. Katangkah buat apaan gitu kayak dimakan? Enak aja, no apel di meja, no nggak ada apa-apanya, malah plastik. Dibeli 15.000 dibeli plastik. Pohon kelapa 2,5 juta, pohon kelapa itu plastik. Di sono begitu kita baca tasbih 1 tumbuh pun nyong gitu. Batangnya dari perak, dari inten, daunnya sutra. Nah buahnya di inten berlian, kalau tiap matahari, wah bersinar-sinar. Hah? Kapan di sono masa kepengen apa aja langsung teng. Gitu. Hah? Iya, apa yang terbayang di pikiran langsung ada di depan. Pantasnya makan durian enak, kueng langsung ada. Itu mah taman-taman itu buat pajangan doang, kong. Ya kayak orang kota dah, yang ditanam pun apa namanya, akasia, palem, apa yang diharap sih? Emang ente petani dikit-dikit nggak berhasil.
Lah orang kota mah emang sengaja taman-tamannya pun kagak berarti semua, nggak ada buahnya pisan. Taman-taman itu kan diguntingin keindahannya, indahnya doang. Gitu. Makanya sekarang orang laki dilarang pakai emas. Kenapa? Karena di surga itu semuanya emas. Ininya temboknya emas, semua dari emas. Kalau kita kurang pakai di sana nggak dapat lagi udah. Lah kagak tempat buat kita. Sutra dilarang kenapa? Di sana semua serba sutra. Apa sutra? Maka laki-laki diharapkan sini. Begitu juga khomer, kenapa dilarang? Karena di surga minuman khomer. Kalau udah dimakan sekarang kan nggak bagian lagi. Gitu. La yusaddauna anha wa la yunzipun. Minumannya khomer tapi nggak puyeng diminum, Kang. La iwajabi antar, doakan. Kita main kocok udah siap Bekasi nggak mentok. Gitu. Kalau baca wakil dah wahurun in ada bidadari kamtalil lu'lu'il maknun, kulitnya kayak batu mutiara lu'lu'il maknun. Gitu. Wapaki hatim mimma yatakhayyarun, buah-buahan tinggal pilih. Gitu. Iya, buahnya. Aja cerita dia tuh. Surga itu begitu jadi sekarang mah kita andai kata ada sengsara dikit, kekurangan sedikit, emang lagi perjalanan, bukan di sini kita mah. Maka kata Nabi, kalau ada orang yang cumanya untuk di sini aja, itu orang bodoh. Lantar dia pulang sono bawa apa? Sampai kata Nabi, kalau orang meninggal dunia, ahli keluarganya nanyain apa peninggalannya. Ajabi mati, peninggalannya apa? Kata bininya, lah emang ada ono no kain layu bunga no dua no gitu. Ahli waris nanyain apa peninggalannya, tapi malaikat pas begitu nyebut apa bawaannya, yang di bumi nanyain apa peninggalannya, begitu yang sampai di alam akhirat, alam barzah, malaikat apa bawaannya. Kalau bawanya banyak diarak, marhaban, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Banyak bawaannya, kayak Tuan Haji dah. Tuan Haji pulang banyak bawaannya, jam tangan, gelas sorban apa aja. Orang yang ngoyek landeng banyak. Bawa apa dia pulang? Banyak, air zam-zam banyak, 6 gentong. Cepetan besar kehabisan. Orang pada datang semua. Kormanya, korma dua roda, beli korma no. Apa sorban apa dua. Lah orang, oh cepetan datang sono, nanti kehabisan loh. Datang semua kan. Nih siapa yang mau jam nih tuh atur, atur. Banyak. Iya, banyak. Jadi ditanyain apa oleh-oleh, mana oleh-oleh, kita dari Cikampek tanyain mana oleh-olehnya, itu tape, begitu. Lah kita masuk ke sana tanyain oleh-oleh mana dia, kagak bawa apa-apa, ya lemparin sana, udah tepungnya tinggal, itu, kagak dijemput malaikat, kagak, mana oleh-olehnya kagak ada, tinggalin malaikat tinggal, ngomongin, itu yang pakai ada. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring tuh orang yang takwa begitu mau masuk ke alam barzah, digiring malaikat, diiringin semua zumaron, sampai berdoa semuanya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaab, begitu sampai dibukain pintunya, diucapkan salamun alaikum, selamat tibtum, selamat sukses fadkhuluha, silakan masuk. Begitu Pak dalam Al-Quran. Tapi orang yang kafir, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama, sama juga yang orang yang kafir juga pasti disambut juga sama malaikat Malik rombongannya dah. Buser semua Pak, yang jemput tim buser semua, rambutnya panjang-panjang, gendut-gendut, giginya betaring, jauh-jauh jemput. Agama udah perkosa aja kan ada dalam Al-Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Begitu sampai depan itu, emang gak ada ngajarin lu sono? Alam yatikum rusulun. Ditanya, emang lu dulu gak ada ngajarin? Ada, cuma saya kagak percaya. Kali bohong kali, bener ya. Begitu. Jadi kita kalau bahagia di sana nanti Pak. Sekarang sih andai kata kekurangan sedikit-sedikit, asal taat saja, asal berbuat baik sudah bahagia. Itu. Yang penting gak ada kasus lah, nggak tersangkut kasus, udah beres sudah. Yarin makan kurang-kurang dikit coba ya, yang penting nggak tersangkut kasus,
nggak ada permasalahan, nggak tercatat di daftar sipil sono. Itu berapa nih? Lupa kita. Atau lagi dah, nggak boleh kalau cuma satu mah ganjil. Udah ya. Innal mayyita yuzihi fi qabrihi maka yuzihi fi baitihi. Sungguhnya si mayit di dalam kuburnya merasa terganggu dan tersakiti sama seperti waktu dia hidup disakiti kalau diganggu di rumahnya. Rumah kita ada orang jahil, depan pintu kita dibuangin kotoran sapi, kita kan marah, kesel. Di kuburan juga begitu, ada orang jahil buang sampah di kuburan, kesel juga dia. Apa yang waktu hidupnya dia rasa terganggu dan kagak seneng, di kuburnya pun sama. Ini kata Nabi, sesungguhnya si mayit di kuburnya merasa terganggu dan tersakiti sama seperti waktu dia hidup dulu di rumahnya disakiti. Nah, mukul beduk di atas kuburan juga puyeng dia, Pak. Lagi sakit gigi di kuburan. Nah, berubah di kuburan, dung kata, ya elah, lu tahu diri apa sono nggak tahu boleh siksa nih malaikat raqib, malaikat munkar wa nakir. Makanya hukumnya dosa besar orang-orang yang duduk di nisan kuburan. Gitu. Kata Nabi, lebih baik duduk di atas tungku bara yang berkobar daripada duduk di nisan kubur. Kita anak-anak kan lagi gali kubur yang baru, duduk di mana sembarangan. Itu kata Nabi, lebih baik duduk di tungku bara yang berkobar ketimbang duduk di atas nisan kubur. Dosa besar, termasuk dosa besar itu nggak boleh. Dan ahli mayit itu yang di kuburan meskipun tinggal tengkoraknya sani, wow, marah, murka. Maka orang masuk dia gila, kita jadi masukan karena nggak sopan. Jadi si mayit yang dianggap udah tinggal tulang doang, hilong. Kan itu tulangnya, tapi kan namanya sukmanya, ruhnya masih ada. Jadi apapun yang kalau dia masih hidup merasa tersakiti, kuburannya juga kita ledekin, kita maki-maki. Tahu Kak, dasar lu daglog itu loh, dia kuburan lah. Tahu dia, jangan barangan. Ibu Din mau ngomel pun lu dasar lu, jangan nih. Assalamualaikum gitu, jangan pakai kata kong. Assalamualaikum kalau kubur jangan. Makanya masuk ke dalam kubur kan assalamualaikum daro qaumim mukminin, karena dia tahu nggak boleh kita lu ngapain. Hah? Apa gitu mah kesrek ntar. Makanya orang yang suka ngambil, ya kalau nggak ada kuburannya sih enggak, tapi yang keinjek gitu ya, makanya dipakai nisan supaya nggak diinjek gitu kan, ditandain. Kalau yang udah itu kesalahan dia, ada kesalahan ahli warisnya, makanya dibikin nisan supaya orang kagak nginjek gitu kan. Kalau dia nggak bikin nisan, orang mana tahu itu kuburan, jalan aja. Yang salah ahli warisnya itu nggak boleh. Jadi, ini Nabi yang jelaskan ini, bahwa si mayit di kuburnya merasa tersakiti sama waktu dia hidup di rumahnya disakiti gitu. Makanya sunnah itu ya, dikoredin, disapuin, dipangkas rumputnya, dirawat. Seneng dia, dibikin taman, kuburannya dirapiin, pohonnya dirawat. Jangan bilang kuburan orang mati ini. Jadi ada hadisnya, Rawahud Dailami lagi, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Jadi hormatilah ya orangnya, bukan kuburannya. Kuburannya memang tanah biasa, tapi orang di dalamnya. Yang dikira kalau kita datang ke makam itu dia nggak merasa girang, anaknya datang kubur girang, meskipun cuma nongkrong doang, apalagi baca doa. Kedatangan kita ke kuburan dia udah girang gitu. Justru itu kalau kita lihat di sini lah dia ngamuk kong, kecuali memang itu darurat, cuma dipakai pemerintah ya untuk yang lebih manfaat, digali. Kalau emang nggak ada apa-apa jangan dipindah-pindahin. Mau karena kita mau jual, karena kita nanti kagak laku, kalau nggak ada, kalau kuburannya kita angkat aja, termasuk kualat.
lah gitu kan. Ini tersakiti di dalam kuburnya sama seperti rumahnya digangguin. Kita gangguin rumah, kita takolin, kita copotin, marah. Kuburannya juga begitu, marah dia. Ya, ya kena darurat boleh. Kayak di ini kan emang 5 tingkat rusun. Kalau di Klenda ada rusun, di situ ada bursun. Iya kan, di Pondok Kopi ada bursun Pak. Ya kalau di Klenda ada rusun, rumah susun. Nah di Pondok Kopi ada bursun, kubur tersusun. Iya 5 kan? Ya antara ini semeter jaraknya ya. Pertama semeter, kedua lagi semeter lagi sampai 5 orang. Ya kena lahannya sempit, yang dimakamkan banyak, akhirnya darurat namanya. Boleh. Yang kagak boleh satu lahat diduain situ nggak boleh. Tapi kalau pisah-pisah lahannya nggak apa-apa. Itu ya udah dia nyontok sama Agung Sedayu. Ya kan grup Agung Sedayu kan bikin rumah susun. Ya itu hari kubur nyontok Agung Sedayu. Agung Sedayu grup. Hah? Lah yang marah mah kok tetap biar tetap aja marah. Biar deket banget kayak kita aja dah biar sama tetangga banget ya pintunya berada-berada mau marah apa keluar ke belakang. Dia begitu keluar ke belakang. Enggak biar deket juga enggak. Pokoknya apa yang terjadi di dunia dikubur pun sama. Kata Nabi al arwahu junudun mujannada. Arwah itu berkelompok-kelompok. Pamata aropa taropu. Yang sudah kenal di dunia di sono pun akan ngobrol-ngobrol biasa gitu. Kita mancing yuk ntar ada tuh al-arujun udah lihat ya dia. Ada di kita minat cantik roh itu pada berkelompok-kelompok ya di sana. Saya bikin ya, saya lagi menghayal aja. Ada engkong Haji Mu'an, ada engkong Haji Tola, ada engkong Engkon, ada ngobrol. Asal bismillah Isa, gimana Ji, sehat? Baru ngobrol dia sono. Hah? Ya baru ngobrol, teman-teman di semua tuh kumpul, baru ngobrol, ngadu bako. Iya kata Nabi begitu, alwar arwahud yunudun mujanada, kelompok-kelompok dia. Jadi yang ada setelannya. Lagi masih dua Bapak Daud, Mangkong Hengkon, Bapak itu sama Jinoran kan akrab banget tuh. Karena asal bisa udah ngadu bako dia. Jual aja lo. Dikirimin sama anak lo, kagak kon ini sialan anak gua udah buta kali begitu. Alhamdulillah gua mah anak gua rajin juga no. Ini siapa? Dari Budin. Ya Budin mah gak pernah. Haji Dinas sering juga katanya itu soleh juga. Lalu si Budin lupa sama gua. Lo ngobrolin ki. Hari ini udah kiriman dapat no. Alhamdulillah apaan? Ya ada tadi anak gua no sedekah 500 perak. Udah loyok lagi begitu. Yang dua meninggal, yang satu belum nungguin dong dia. Apanya? Pasangannya belum kagak, dia mau ada lagi soalnya banyak kali temennya. Temen lagi kan gue satu temennya. Belum pakai lagi dia kan tambah lagi. Pokoknya apa yang dia di dunianya dia pada suka, saya suka. Gitu mah. Kalau yang di krematorium itu boleh ya? Ya? Dibakar. Ya tetap ruhnya kan nggak kebakar, hanya fisiknya, gitu kan? Kalau kita lihat dalam kitab yang namanya Daqaiqul Ahbar, bahwa manusia terdiri dari 4 unsur, Pak. Ada unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur cahaya. Masing-masing unsur ini begitu mati akan kembali ke sifat aslinya. Yang dari tanah kembali jadi tanah, yang dari air kembali jadi air, menjadi api menjadi api, cahaya. Lah kalau rumah kan nggak ada unsurnya, hologram, metafisik. Kalau rumah, jadi yang ada itu 4 unsurnya badan. Dan nanti kalau kiamat baru diciptakan lagi, dibangkitkan, gitu. Nah yang kumpul sekarang ini di bawah sini pada ngobrol-ngobrol bukan ruh, bukan badan, sukma. Ini orang Jawa pasti kenal sukma nih. Sukmo. Eskimo. Jadi yang pada ngobrol sukmanya. Kita kan ada sukma. Jadi ada badan, ada ruh, ada sukma. Yang tiap hari
ngawasin anaknya di dunia ini semuanya sukmanya gitu. Bukan sukma ayu, sukma ayu udah mati, sukma ya, jadi sukmanya. Jadi dia belum ada, nanti ada barangkali entah berapa bulan akan datang pada pas ada hadisnya itu bahwa ruh orang mukmin tiap malamnya apa, dan itu tadi bangga-banggakan, alhamdulillah gua dapat kiriman nih, diunjuk-unjukin kayak timbul gitu lah, alhamdulillah gua itu dapat tentengan tuh, yuk kita makan bareng-bareng begitu teman, yuk kita buka timbul kita bareng-bareng, lu mana lu tukar enggak, lu mah telur doang, gua pada gabus ini gitu. Hah? Iya, bahasa Samin lagi. Itu mau ngajuban sama Samin di mana kuburan Samin? Iya, bareng itu bagus. Ada musyawarah. Jadi pada bangga-banggakan. Kayak kita sekarang lah, kalau kita udah jadi bapak, punya anak-anak kan, alhamdulillah anakku mati lebaran kemarin bawain bandeng 5 kilo. Kan gitu lah cerita-cerita. Ya, anak gua boro-boro datangnya kagak lebaran begitu. Ya kayak gini lagi pada ngaji, kita ngaji nih, bapak kita di kuburan lagi pada ngadu. Ya anak kita ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Enggak ngaji dia selalu. Makanya kadang-kadang kalau kita baik berkahan ada, karena doa mereka. Kalau kita jahat ya mereka ngutuk gitu. Maka susah aja, apa susah. Dalam kitab Tabel Kabar, setiap malam Jumat orang tua kita pulang sukmanya, kalau dia kita baca Yasin dia berdoa, ya Allah berkahi hasil usahanya. Kalau emang kita lagi jahat, dia pegang ke rumah kita, ya Allah runtuhkan rumah ini segera, begitu. Dikutuk. Itu dalam kitab Tabel Akhbar, hadis itu. Udah jam 8, banyakkan ceritanya ya. Tapi ini mudah-mudahan nambah keimanan ya, dan nambah sayang kepada ahli kubur yang dianggap lewat aja. Jadi kalau kita tahu sekarang bahwa orang yang meninggal pun sama kayak hidup, kita hormati nisan kuburannya, jangan kita sembarangin. Apalagi kencing mau suri, jangan gua kencingin lu kuburan lu, jangan. Bentuk aja mentang-mentang musuh lagi hidup kan, udah ngomong gua kencingin lu kuburan, syukur lu. Kalau dendam kah kencingin kuburannya? Iya kan, pendek umur kan, iya nggak boleh. Ya tetap aja nggak lunas gara-gara permisi kong, saya jual tanah, dasar cucu kualat. Supaya panjang banget, dasar cucu kualat, ngodan burus lu gitu. Ya apanya? Asal dicela-cela mah kagak kong, jangan. Iya benar, sunnah kan. Pokoknya setiap kita melintas di makam, semua penghuni makam itu ngeliatin kita. Apabila kita nggak salam, apabila kita kagak baca apa-apa, tega banget tuh orang ya gitu. Kayak tukang minta-minta berapa kita liwat, Pak cepet Pak, kita nggak ngasih, tega banget sih, siapa sih itu Jibesuki pelit amat begitu. Makanya adanya bismillahi mil al mizan gitu. Wa maulaqal ilmi wa ziyata ars. Kalau kita di kuburan ya, yang kita bisa baca dah, kita baca Fatihah kayak atau baca bismillah, pendekkan bismillah dah, ya Allah sampaikan pelan buat ahli kubur gitu aja. Makanya tadi kita baca Fatihah panjang-panjang sono-sono biar udah mati gitu, nyampe itu be. Para Abu Qadir seluruh, jangan yang kita tip ngaji gitu rutin, Mbak Keneng semua tip ngaji rutin. Karena memang mereka tahu. Alhamdulillah biar kita gini-gini kan kalau acara apa-apa lulus aja ya. Gitu kan, kira Fatihahnya udah merobot aja, ilok nggak tolongin gitu. Rasanya nggak baca Fatihah apa-apa sakit mulu, males. Hadiah buat yang mati, anggapannya nggak sampai. Kita baca Fatihah dah. Mudah-mudahan kalau selama kita alfa terhadap ibu bapak yang meninggal, karena kita belum tahu, anggapan kita sudah mati ya sudah. Karena memang ada juga mendapat gitu. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita sehingga orang tua kita ridho sama kita. Dan untuk berikutnya ya kalau memang sudah ziarah, kalaupun nggak bisa baca apa-apa, kita datang ke makam itu udah girang bapak kita. Penting nongol hadir di sana kita, unjuk muka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.